Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Akhirnya setelah sekian lama di konten kali ini saya mau rakit PC yang bisa gaming 4K, tapi budgetnya ada di kisaran 7 jutaan aja nih. Tapi note ya, ini harap dimengerti kalau part-part kali ini itu bukan part baru semuanya. Jadi di sini saya lebih ke nunjukin aja gimana performa yang kalian bisa dapetin dari hasil beli part-part bekas yang tentunya masih tetap worth it untuk di tahun 2026 ini. Yang harganya udah mulai serba nggak jelas, nggak masuk akal, dan masih belum ada kelihatan kapan harga turunnya RAM, SSD, dan GPU bakalan turun normal lagi. Nah, untuk selanjutnya biar nggak terlalu lama nih intronya, kita langsung aja deh bahas part apa aja yang bakalan saya pilih untuk di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pilih pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 5600. Note juga ya, ini bekas. Prosesor ini sampai hari ini masih tetap cukup banget untuk mayoritas pengguna PC karena prosesor ini udah memiliki 6 core dan juga 12 thread. Boost clocknya juga bisa up to ke 4,4 GHz. TDP rating yang irit juga yang cuman ada di 65 watt kalau di settingan stok, dan tentunya ini juga masih bisa tetap di overclocking misalkan kalian pakai motherboard seri B atau enggak seri X. Nah, lalu untuk motherboardnya, di sini saya bakalan pakai motherboard dari ASRock A520M HVS yang bekas juga. Nah, ini benar-benar MOBO entry level banget sih ya. Di sini kita cuma dikasih 6 buah power face yang sebetulnya masih tetap aman sih untuk Ryzen 5 ini. Dan untuk secara koneksinya juga di sini udah cukup jadul ya. Yang semuanya ini masih pakai koneksi PCIe Gen 3 untuk GPU-nya dan juga untuk SSD-nya juga. Dan karena MOBO ini adalah MOBO budget juga ya. Jadi di sini kita nggak dapat sama sekali heatsink VRM, RGB header, dan juga USB Type-C untuk front panel ataupun untuk di bagian I/O belakangnya. Nah, untuk di bagian I/O di bagian belakang ini juga sama nih, udah kehitungnya ketinggalan juga. Kita di sini cuma dapat 6 buah slot USB-A, HDMI, ada DVI juga, ada 1 GB LAN, dan juga input output audio. Nah, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini juga saya bakalan pakai RAM dari Adata XPG D35 RGB. Ini juga saya dapatnya bekas juga, dan di sini saya bakalan pakaiin di 16 GB dengan speednya di 3200 MHz dan juga timingnya di CL16 yang masih cukup standar lah untuk speed di DDR4. Dan sebetulnya untuk 16 GB ini masih termasuk cukup banget sih walaupun di 2026 ini. Jadi buat kalian yang ingin rakit PC tapi misalkan budgetnya masih terbatas, kalian bisa hold dulu pakai 16 GB bekas ini. Yang pastinya untuk mayoritas workload masih tetap bisa aman juga untuk jalan di 16 GB. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Di sini saya bakalan pakai SSD dari Adata, ini juga Adata Legend 710 dengan kapasitas di 512 GB. Ini termasuk SSD yang standar dan speednya pun masih terbatas di Gen 3, jadi sama seperti MOBO-nya. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin di 2400 MB per detik dan juga write speednya bisa up to 1800 MB per detik. Dan untuk size-nya di 512 GB ini seharusnya udah cukup aja untuk misalkan kalian pakai sistem dan beberapa program, mungkin bakalan bisa nginstal beberapa games langsung di SSD-nya. Nah, oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini saya bakalan pakai GPU dari Nvidia RTX 3060 Ti dari Zotac Twin Edge. GPU ini memiliki VRAM di 8 GB dan juga memori GDDR6. Dan RTX 3060 Ti ini punya TDP rating yang ada di 200 watt yang masih terbilang cukup irit juga. Nah, buat kalian yang benar-benar ngebet banget nih untuk mau rakit PC tapi budgetnya terbatas, kalian bisa ambil GPU ini aja untuk sementara. Dari segi performance emang kalau ingin settingan mentok rata kanan, kalian mungkin bisa dapatnya di 1080p atau enggak di Full HD aja. Cuman buat kalian yang ingin main di resolusi QHD atau enggak 4K, kalian masih tetap bisa juga asalkan kalian mau sedikit korbanin settingan grafik kalian dan juga aktifin DLSS upscaling biar bisa ngejar 60 fps di resolusi tersebut. Dan emang benar-benar masih kehitung worth it banget sih dengan harga 3 juta ini, kalian masih bisa tetap enjoy main game sampai ke 4K. Dan nanti pokoknya untuk masalah performance kita bakalan bahas juga dan kita tes juga gimana hasil dari performance PC ini ketika nanti kita benchmark di beberapa games. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Awalnya di sini saya mau pakai stock cooler biasa aja, tapi akhirnya memilih untuk beli bekas juga nih, air cooler dari Thermalright Assassin X 120 Plus yang harganya cukup lumayan miring daripada harga barunya. Cooler ini udah punya 4 buah heat pipes, 2 buah fan, yang satunya reverse juga, jadi secara tampilan lebih clean juga kelihatannya. Dan kalau kita coba dari hasil tes benchmark pun, dari cooler ini udah bener-bener aman banget. Kita bisa ngedapetin suhu di kisaran 50 derajat Celcius ketika load game yang CPU intensif dan bener-bener adem banget yang pastinya.
casingnya. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini juga saya bakalan pakai power supply dari Adata juga nih. Ini adalah Adata Pylon yang ada di kapasitasnya di 650 watt. Ini juga udah bersertifikasi 80 plus bronze dan juga cybernetic silver. Power supply ini masih tetap menjadi salah satu rekomendasi power supply yang ada di kelas bronze sampai saat ini juga. Karena emang dari segi build quality dan juga proteksinya yang dikasih sama Adata ini udah cukup bagus banget di kelasnya. Cuman emang power supply ini masih non modular dan kabelnya masih tebal-tebal, jadi untuk kabel manajemen pasti agak sedikit repot juga. Nah, oke, yang terakhir kita berpindah lagi ke casing. Untuk casing di sini saya bakalan pilih casing compact micro ATX yang masih oke banget dari VBR i7. Kalau dari secara desainnya ini benar-benar kelihatan cakep dan masih masuk ke kategori compact case untuk motherboard M-ATX. Dan tentunya di sini juga udah ada handle yang bikin casing ini makin portable banget. Nah, untuk support motherboard tentunya di sini kita bisa up to M-ATX aja. Tapi memang untuk di casing ini kita belum dapat support untuk motherboard BTF. Lalu untuk support fan di dalam casing ini juga ya cukup oke-oke juga. Di sini kita bisa pasang satu buah fan 120 mm untuk intake di bagian depan. Lalu di bagian bawah ini kita bisa pasang lagi dua buah fan 120 mm dan biasanya ini dipakai untuk intake ke arah GPU. Lalu di bagian atas juga kita bisa pasang satu buah fan 120 mm, tapi di sini saya bakalan cabut aja karena saya nggak pakai fan di bagian atas. Dan di bagian belakang ini juga kita bisa pasang satu buah fan 120 mm untuk exhaust. Nah, lalu untuk support storage di casing ini kita bisa pasang satu buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci atau enggak dua buah SSD atau hard disk yang berukuran di 2,5 inci di bagian bawah casing apabila kalian nggak pakai fan sama sekali. Nah, untuk front I/O portnya pun di casing ini cukup standar banget. Di sini kita cuma dikasih satu buah USB Type A dan juga ada satu buah USB Type C, audio combo jack dan juga power button. Nah, begitu deh untuk part-part yang kita pilih di build kali ini. Untuk total harganya bisa langsung cek aja di monitor. Dan note sekali lagi ya, ini bukan harga barang baru, tapi ini harga yang saya dapat ketika saya beli part-partnya. Nah, oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC 7 jutaan di tahun 2026 ini? Kalau menurut saya pribadi, build ini udah bisa menjadi banget alternatif nih buat kalian yang mau rakit PC tapi masih terkendala budget yang nggak mau terlalu tinggi. Tapi emang agak sedikit repot ya, karena kalian harus beli bekas. Tapi kalau dari hasil rakitan PC ini benar-benar bakalan lebih worth it banget daripada kalian beli barunya. Apalagi untuk harga baru dari SSD, harga RAM dan juga harga GPU itu benar-benar sakit banget harganya deh. Nah, kalau kita lihat hasil dari buildnya ini benar-benar udah cukup ganteng banget. Buildnya udah full hitam, minimalis RGB, dan yang pastinya dari casingnya yang benar-benar compact dan cukup estetik sih untuk di kelas casing 400 ribuan ini. Nah, kalau untuk bicarain masalah performance dari PC ini, seperti yang kalian lihat ya di bagian benchmark tadi, PC ini masih tetap enak juga kalau untuk ngejalanin games di resolusi 4K, QHD atau enggak Full HD. Tapi misalkan kalian mau di 4K, kita harus turunin setting ke kisaran medium, dan juga kita harus pakai DLSS upscaling untuk bisa ngedapetin FPS yang lebih nyaman lagi untuk dimainin. Kalau misalkan secara performance cooling juga tentunya udah cukup banget. Kalau kita lihat di bagian benchmark tadi, untuk suhu prosesor kita bisa ngedapetin di kisaran 50-60 derajat Celcius ketika kita pakai gaming, dan suhu GPU yang benar-benar stabil banget di kisaran 60-70 derajat Celcius yang masih tergolong aman. Belum lagi misalkan kita set undervolt, tentunya dari suhu GPU ini masih bisa jauh lebih rendah lagi. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC 7 jutaan di tahun 2026 ini dengan harga komponen yang gak jelas ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC ya di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.